Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist politik embongan. Kali ini aku kasih tajuk kata dia, jadi bukan mereka ya. Kata kalau mereka itu kan orang banyak, kalau dia itu orang satu. Sesuai dengan video yang tersebar itu cuma orang satu yang ngomong, jadi pakai kata ganti ya, tunggal bukan jamak, jadi dia gitu ya. Domirnya tunggal, mufrad. Tajuk kita kali ini kata dia, Anies pun dibaptis. Nah, ngeri-ngeri sedap ini ya, Anies dibaptis. Sepertinya ketika arus politik kita semakin mendekat ke hari hanya, semakin panas dan makin banyak aja yang aneh-aneh gitu. Ya. Ini ada satu video nanti supaya disertakan sama Gra itu. Di video ini ada seorang mengatakan bahwa Anies itu dibaptis ya, demi kepentingan politiknya. Nah, jadi kalau dibaptis itu sekarang dengan orang Kristen dibaptis, nanti besok kalau jadi Hindu ya ikut Hindu, Buddha ikut Buddha, kira-kira begitulah ya. Dan menurut dia ini menjijikkan. Karena apa? Karena menggunakan agama untuk kepentingan politiknya gitu. Kemarin kita sudah bahas ya di short video singkat ya. Sebetulnya yang benar itu politik untuk kepentingan agama atau agama untuk kepentingan politik, itu sudah kita bahas. Dan berikutnya lagi dia bilang, meskipun dia bilang bahwa dia juga tidak mengatakan bahwa itu benar-benar dibaptis gitu ya. Tapi itu bersayap lagi bahwa ada juga yang mengatakan itu ya dibaptis, kalau sudah dibaptis ya murtad gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi retorikanya bagus ya. Bahasa-bahasa yang dia gunakan bersayap gitu. Oke. Aku dapat informasi dari temanku bahwa video ini sebetulnya juga bukan barang baru. Ini video lama yang seperti tadi aku bilang, ketika arus politik kita semakin memanas, diunggah ulang ya, di blow up lagi ya, nuansanya apalagi kalau bukan politik gitu ya. Oke, berikutnya aku tetap memberikan penjelasan kepada kalian supaya kalian tidak salah mensikapinya. Aku menyuguhkan ini dalam perspektif akademis. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin bersikap untuk objektif. Jadi aku sudut pandangnya keilmuannya saja ya. Aku bukan supporter, aku voter. Akhirnya memang aku harus memilih voter, tapi aku bukan supporter. Ya, kalau kemarin ada teman kita yang minta waktu dan ruang supaya apa yang dia sampaikan tentang Anies diunggah di channelku ya. Aku bilang oke, nggak ada masalah gitu. Dan itu berlaku umum terhadap yang nanti supporternya siapa, Prabowo juga mau minta waktu begitu, monggo silahkan. Supporternya Ganjar juga monggo silahkan. Jadi ruang ini ya, playlist ini memang aku gunakan, inilah yang bisa aku berikan kepada negeriku ya. Sesuatu yang tentunya amat sangat kecil sekali, sesuai dengan kemampuanku juga cuman begini ini. Ingin memberikan sebuah sumbangsi agar kalian nanti memilih sesuatu yang kalian kenal.
memilih itu memilih yang dikenal dong, jangan yang nggak dikenal asal coblos saja. Kenali dari ketiganya itu. Nah, dalam rangka memberikan penjelasan itulah di sini aku menyampaikannya dan itu secara objektif. Kalau sudah on the track ya sudah. Kalau di luar track ya aku berusaha mengembalikannya pada track yang benar. Gitu ya. Jadi jangan salah paham ya. Nanti aku kalau nggak jelaskan ini ada yang salah paham lagi gitu. Oke. Video itu aku sebagai orang Islam tentunya tidak berani ya mengatakan seseorang itu murtad kalau memang belum jelas antara hitam putihnya. Ya, ini juga untuk pembelajaran bersama. Nah, di video ini yang nanti akan Grahito sertakan ada komentatornya itu bukan yang baca berita ya. Jadi itu berita atau dikomentari gitu loh. Menggunakan diksi murtad, berawal dari menggunakan diksi baptis. Nah, nanti yang mau kita diskusikan baptisnya. Dia itu memposisikan seseorang ya tentang baptis itu tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia sendiri nggak tahu baptis itu seperti apa. Jadi dia menyalahkan orang dalam kegoblokannya, gitulah kira-kira. Ya. Dia nggak ngerti baptis, tapi dia mengatakan orang itu dibaptis, kan jadi kacau. Jadi informasinya jadi nggak karuan. Gitu. Ya, semoga dengan adanya video ini itu bisa mengembalikan ya apa yang kita lihat dalam video itu on the track, pada tracknya. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya silakan saksikan cuplikan video berikut ini. Sungguh menyedihkan dan menjijikkan demi sebuah kepentingan politik menjadi murtadin. Kita lihat ini siapa dia. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermanuver politik ke Papua. Ia bahkan menyambangi rumah doa Alfa Omega dan dianugerahi nama Yohanes. Pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan ramai diperbincangkan karena Yohanes adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Tokoh yang membaptis Yesus Kristus juga bernama Yohanes. Anies Baswedan diberikan nama Yohanes oleh pendeta di Sentani, Papua sebelum memasuki rumah doa. Berbagai kalangan menyebut Anies Baswedan melakukan politisasi agama, namun ada pihak yang beranggapan sebaliknya. Jika penganugerahan nama Yohanes kepada Anies Baswedan dianggap kalau Anies diterima di seluruh. Begini bro, menurut saya orang ini tidak benar-benar murtad. Tapi demi kepentingan politik, dia rela dibaptis, seolah-olah dibaptis. Ya menurut saya. Tapi banyak kalangan yang menganggap, ya udah kalau sudah dibaptis ya sah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Ya nggak masalah. Itu kan hak pribadi. Tapi jangan karena kepentingan politik, ya kan, untuk berusaha memenangkan pemilu, lalu dibaptis. Oke saja. Terus nanti kalau ikut di kelompoknya Hindu, ikut pengikut Hindu atau Buddha. Kalau hanya seperti ini bro, kalau benar seperti ini, saya menganggap ini politisi yang benar-benar menjijikkan. Gila benar. Saya belum pernah melihat politisi di Indonesia seperti ini, yang benar-benar menjijikkan. Oke, sudah disaksikan ya videonya, ya seperti itu. Kalian bisa nilai sendiri ya. Sekarang aku akan menjelaskan baptis. Baptis itu ini etimologinya dulu ya. Itu dari baptisium ya, baptisium dari Latin, nanti ada yang baptisma dari Yunani ya, silahkan mau yang mana diambil.
baptisium atau baptisma, Yunani atau Latin, terserah saja. Cuman kalau kita tarik ke bahasa kita itu, yang enak tuh bahasa Jawa, ditelepno. Ditenggelamkan. Namanya ditenggelamkan itu ya di air, ditenggelamkan, dibenamkan. Gitu ya. Dibenamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Ya kalau bahasa Jawa itu paling enak, ditelepno. Kalau bahasa Indonesia itu ditenggelamkan atau dibenamkan. Terminologinya nanti lain lagi. Secara etimologi begitu. Jadi apa sih baptis itu? Ya ditelepno itu. Ya ditenggelamkan itu. Ya dibenamkan itu. Di dalam media apa? Media air gitu ya. Kalau dari Latinnya dia baptisium, kalau Yunaninya menjadi baptisma ya. Itu secara lugotan, bahasa, etimologinya begitu. Sekarang kita cari terminologinya. Itu adalah seseorang ketika dia mau menjadi Kristen. Itu dibaptis itu. Ya. Seseorang dia mau menjadi Kristen, maka lewat sebuah prosesi liturgi atau syariatnya itu dibaptis itu. Dengan dibaptis itu dia sah menjadi Kristen. Gitu ya. Jelas ya. Jadi ada pemahaman yang itu harus holistik antara pemahaman diksi yang terminologi dan etimologi gitu. Jadi kalau secara etimologi misalkan kamu main-main, zaman kecil gue kan rumahnya di pinggir kali ya. Mandi di kali itu sama teman ditelepno, kan biasa sering main-main itu. Ditelepno yaitu baptis. Secara etimologi, tapi secara terminologi bukan seorang yang bukan berarti ketika ada anak ditenggelamkan, misalkan dia berenang sama teman-temannya di kolam renang atau di kali, oh dia jadi Kristen ya enggak. Enggak begitu ya. Itu nanti ke terminologinya. Seseorang kalau mau menjadi Kristen, to be Kristiani itu lewat sebuah prosesi, gitulah ya gampangannya ya. Dibaptis itu dengan cara seperti itu. Itu menapaktilasi apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, atau kalau Islam mengenalnya Nabi Yahya, ya, putranya Nabi Zakaria, terhadap Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut saudara Kristiani kita Yesus. Pada saat itu Yesus dibaptis, ya ditenggelamkan gitu kepalanya gitu oleh Yohanes, maka dia disebut Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan ya. Nah, sekarang kalau nampak tilas, kalau kalian punya duit silahkan berangkat ke Sungai Yordan sana ya. Dicari di mana tempat ketika Yohanes membaptis Yesus gitu. Itu di Sungai Yordan. Ya. Oke. Terus kemudian baptisan yang dilakukan oleh saudara Kristiani kita ya begitu, ditenggelamkan itu, ditelepno, dibenamkan ke dalam air sekujur tubuhnya. Ya nggak lama sih ya, berapa saat gitu. Kalau lama ya magep-magep lah, nggak bisa napas kan. Terus jumbul ya, muncul gini ya, dia dibaptis itu ya. Tetapi dengan perkembangan pemikiran, akhirnya ada yang baptis itu nggak ditelepno, nggak ditenggelamkan, nggak dibenamkan ke dalam air, tapi cukup dipercikan air. Ya, itu kekiniannya begitu. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Yang satunya ya harus ditenggelamkan di dalam air. Yang satunya harus dipercikan air aja sudah cukup. Ya itu biarlah itu menjadi milik saudara Kristiani kita ya.
Itu memang kalau di kita perbedaan fikih, ya gampangnya gitulah ya. Perbedaan liturgi, ada yang harus dibenamkan, ada yang cukup dipercikkan. Sebetulnya sih kalau mau menapak tilasi yang benar-benar apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus, ya dibenamkan di kolam pun itu sebetulnya belum asik juga. Ya harus di sungai, karena Yohanes Pembaptis kan di sungai melakukannya. Kalau memang mau seaktual mungkin sebagaimana aslinya dulu gitu loh ya. Kan nanti ada yang komentar, loh itu dipercikan itu nggak asli, itu nggak ori, yang ori kan dibenamkan di dalam air. Nanti kalau kita mau kejar lagi, dibenamkan dalam air juga ori, tapi bukan di kolam, bukan di drum itu atau ya air diisi ke dalam drum itu ya medianya, tapi harus di sungai ya kan, berkembang lagi. Oh iya di sungai, tapi bukan sungai itu, bukan sungai Babolon. Kalau aku di Siantar sana dulu ada yang besar tuh sungai Babolon ya. Sungai mana? Sungai Yordan. Nah, jadinya kan ke sana. Ya, maka dari itu sudahlah, itu milik saudara Kristiani kita, biar menjadi bahan diskusi di antara mereka. Kita cukup sekedar tahu aja. Kemudian baptisan itu berkembang teknisnya, ada yang dibenamkan dan ada yang dipercikkan air gitu ya. Oke. Kemudian ya, kita bisa lihat di video itu tidak dibenamkan dan tidak dipercikkan. Dan video itu kan bukan permintaannya si Anies dia untuk diterima dengan cara seperti itu. Itu gini loh ya. Kalau kita lihat video itu, ya, begitu cara penerimaan saudara-saudara Kristiani kita menerima tamu, menghormati tamu, ya, yang mereka terima dengan cara penghormatan seperti itu. Itu penerimaan tamu gitu loh. Itu bukan baptis. Lah, yang komentar ini dia bilang baptis. Itu kekacauan awalnya. Kekacauan berikutnya dia bilang murtad. Aduh, hati-hati. Ya, hati-hati. Kekacauan berikutnya seolah-olah Anies itu menggunakan, auzubillah min dzalik ya, menggunakan agama untuk kepentingan politik. Jadi nanti kalau di sini dibaptis, di sana jadi Hindu, ketemu orang Hindu, sana jadi Buddha. Enggak begitu. Anies datang diterima dengan cara saudara Kristiani kita seperti itu. Jadi itu bukan maunya Anies gitu loh. Jadi kausa primanya dibaca dulu dong. Ya. Kausa primanya dibaca biar kita melihat sebuah urutan peristiwa itu jelas gitu. Ya, itu bukan maunya Anies. Ya itulah cara saudara-saudara Kristiani kita di Papua menerima tamu seperti itu, cara memberikan penghormatannya, terus diberi gelar Yohanes. Ya terserah saja, mau Yohanes, mau Markus, mau Lukas, mau Petrus, itu ya terserah mereka, dan kan tidak ada masalah sih. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad memberi gelar kepada sahabatnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama gelar, bukan nama asli. Abu itu bapak, Hurairah kucing. Karena ketika sahabat menemui Kanjeng Nabi, kok di saku, di kantong jubahnya itu ada yang bergerak gitu. Ditanyain Kanjeng Nabi, apa itu di sakumu? Dijawab, anak kucing ya Rasulullah. Nah, jadi dia cat lover ya. Jadi kalau ada cat lover itu menapak tilasi Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah kucing, bapaknya kucing gitu ya. Jadi bukan barang baru, dan itu menapak tilasi yang bagus ya. Monggo-monggo saja bagi yang suka ya. Jadi begitu, dia diberi nama Yohanes, bukan terus dia dibaptis. Enggak begitu. Ya. Kan sama aja sih, Mahathir itu dikasih nama gelar apa? Soekarno kecil. Itu kan bentuk penghormatan. Ada orang yang perjuangannya itu membebaskan negerinya untuk tidak menjadi objek bagi bangsa asing, lalu menjadi kacung di negerinya sendiri. Itu semangat itu ada pada Mahathir Muhammad, maka dia disebut Soekarno kecil. Karena
pada tingkat-tingkat pemikiran kebangsaan tertentu ada meeting point, ada kebersamaan kerangka berpikir mereka, ya, bagaimana bangsanya itu supaya tidak dijadikan objek bangsa lain dan berwibawa menjaga marwah kebangsaannya di mata bangsa-bangsa dunia. Ketika di situ ketemu, ya, ada meeting point dengan pemikiran dan perjuangan Soekarno, maka Mahathir itu dikasih gelar atau kasih nama sebut Soekarno kecil. Ya kan biasa gitu. Ya. Kan hal-hal yang biasa gitu loh. Orang mendapat gelar-gelar seperti itu. Begitu juga kan si Anies kan nggak minta, "Bapak tolong nanti saya kasih nama Yohanes ya." Kan nggak begitu. Ya, tapi saudara Kristiani kita ya menghormati tamunya, ya, lalu diberi nama penghormatan Yohanes. Itu penghormatan. Artinya mereka welcome dengan kepemimpinan Anies. Pada waktu itu Anies masih jadi gubernur, nggak tahu gue jadi apa. Kalau di video itu kan jaketnya Jakarta gitu ya. Artinya dia belum jadi capres ya, atau gimana? Gue nggak tahu. Coba nanti kamu cari cerita. Ya, begitu cara penerimaannya. Jadi kalau itu terus di framing, ya, di framing Anies bahkan menggunakan kata-kata menjijikkan. Jadi gue tanya, yang menjijikkan itu siapa sebetulnya? Yang menjijikkan itu dirinya sendiri atau Anies gitu loh. Maksud gue gini loh ya. Coba sih kita berpikir secara dewasa dalam demokrasi ini. Ya. Kalau kita ada 3 capres, kita tidak suka terhadap salah satu capres, maka kita menentukan pilihan terhadap capres yang lain. Itu kan sah-sah saja, tapi kan bukan berarti terus kita memberikan sesuatu yang menjadi black campaign terhadap capres-capres yang tidak kita pilih. Kan tidak begitu. Jadi kalau nggak senang sama Anies, ya sudah, nggak usah dipilih gitu aja. Tapi kan bukan berarti terus lu terus mau bikin sebuah framing yang itu menjadi black campaign untuk Anies. Kan jadi fitnah itu, dan di agama kita kan tidak boleh begitu. Ya. Apalagi memberi vonis murtad. Murtad itu ya kafir. Itu aduh. Untuk apa kita melakukan dosa yang itu tidak, dengan kita melakukan dosa itu tidak berimplikasi apapun, tidak ada keuntungannya bagi kita, untuk apa? Kan sia-sia gitu. Yang nggak seneng ya nggak usah dipilih. Misalkan gue nggak senang Prabowo, ya nggak gue pilih. Tapi kan bukan berarti gue terus melakukan black campaign terhadap Prabowo. Gue nggak suka Ganjar, ya sudah nggak usah gue pilih. Tapi kan tetap gue hormati, nggak harus melakukan black campaign terhadap Ganjar. Begitu juga misalkan gue nggak senang Anies, ya sudah nggak usah dipilih. Tapi kan nggak terus gue melakukan black campaign untuk Anies gitu loh. Ya, jadi yang melakukan framing seperti itu justru ketidakdewasaan di dalam demokrasi. Padahal kita kan sudah terlanjur memilih demokrasi menjadi satu instrumen, satu cara untuk melakukan suksesi. Ini kalian ngerti nggak suksesi? Kalau nggak ngerti goblok ya repot juga aku jelaskan. Jadi cara-cara suksesi di negeri kita ini lewat sebuah proses demokrasi. Nanti orang boleh bilang apa ya? Election gitu ya. Sorry kalau makhraj Inggris gue kurang yahut. Ya. Seperti itu, kita sudah milih demokrasi, yang harusnya kita berdemokrasi dengan dewasa. Dewasa itu bukan umur ya. Dengan sebagaimana mestinya berdemokrasi. Boleh, silakan masing-masing mengatur strategi. Silakan. Seperti gue bilang, ini harus dipaksa, jangan main 1 putaran tapi main 2 putaran. Boleh kan? Itu kan strategi. Nanti misalkan Prabowo bersama krunya gitulah ya, supporter-supporternya itu tetap bertahan. Ini 1 putaran mereka bikin strategi. Boleh, sah-sah saja. Kita bersaing secara sehat gitu ya. Yang nggak boleh itu black campaign seperti ini. Ya. Nah, adanya gue ini kasih penjelasan pertama, mengembalikan pada on the track-nya seperti apa sih, bahwa itu bukan baptis dan
Enggak lah kalau Anies murtad, dan Anies tidak menggunakan ya kepentingan agama itu dijadikan dikapitalisasi untuk kepentingan politiknya. Enggak begitu. Tapi jangan bilang gue supporternya Anies. Gue ingatkan lu. Ya, enggak. Tapi tetap aja gue nanti kan memilih, dan itu kan terserah gue dong gue pilih siapa. Gitu. Gue ingin di sini berkerangka berpikir ilmiah gitu ya, objektif. Ya, karena apa? Ada sebuah harapan kalau video ini nanti bisa tersebar atau kalian bantu menyebarkan, tidak ada lagi orang yang termakan oleh framing saudara kita ini, atau setelah melihat video ini saudara kita ini menjadi sadar beristighfar. Karena resikonya berat loh bilang orang murtad itu. Dia bilang baptis karena dia sendiri nggak tahu baptis ya. Setelah aku jelaskan tadi, baptis dia tahu. Oh ternyata begitu. Artinya apa? Dia melakukan kesalahan, melakukan black campaign untuk orang lain atas kebodohan yang dia tidak tahu. Itulah perlunya belajar supaya kita tahu. Makanya sekarang gue bilang itu di video itu bukan baptisan. Baptisan tidak begitu. Jelas ya? Aku kira cukup jelas ya. Ini sudah mau masuk waktunya sholat isya ya. Sebentar lagi ini sudah mendekati azan sholat isya ya. Jadi seperti tadi aku bilang, aku harapkan, kenapa aku merasa perlu dan merasa harus ini dikembalikan kepada pemikiran yang benar, yaitu tadi berpikir akademis itu harus mengembalikan on the track. Benernya itu begini loh gitu. Yang pertama. Berikutnya, jangan ada lagi black campaign, karena kita harus berdemokrasi secara dewasa. Kamu suka pilih, nggak suka nggak usah pilih, tapi jangan terus melakukan black campaign gitu. Terusnya lagi, jangan sampai video yang tadi itu menyebar dan orang lain juga melakukan yang sama seperti orang yang di dalam video itu. Karena apa? Nah, khususnya dalam kita Islam itu dosanya besar. Hati-hati. Kamu melakukan dosa besar, kamu nggak dapat apa-apa untungnya, seperti itu. Ya, kan kita tidak boleh menuduh orang kafir. Nggak boleh. Kalau orang sudah jelas-jelas dia Islam, kamu nggak boleh menuduh dia kafir, jangan sembarangan. Ya, kecuali memang orang kafir, ya itu nggak usah dituduh, memang dia kafir. Tapi ini kalau ada saudaranya sendiri yang sudah notabene Islam, terus dituduh kafir, murtad itu kan kafir akhirnya. Ya, meskipun pemahaman tentang murtad juga sebetulnya perlu dibenarkan, tapi itu nantilah lain waktu ya, supaya benar-benar on the track. Sebetulnya murtad itu artinya gimana sih idiomnya gitu. Kan kita banyak salah ini, seperti kiamat. Khususnya untuk yang sudah ngaji lama di Gus Betik ya, 2-3 tahun lalu ya, dan itu ngajinya rutin, tahulah ya bahwa kiamat itu kan dipahami secara salah. Kiamat dianggap sa'ah. Itu sudah aku jelaskan tuh di video ya. Jadi kita disebut oh kiamat, enggak, itu sa'ah. Beda, Al-Quran itu rinci, sangat rinci sekali. Peristiwa ini disebut sa'ah, peristiwa ini disebut kiamat, beda artinya. Cuman publik sampai yang awam, sampai yang katanya ulama juga salah-salah menyebut sa'ah itu dengan sebutan kiamat. Beda bos, gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Kita sama-sama berdoa dalam sebuah harapan yang sama. Semoga kedepannya Indonesia akan menjadi lebih maju dan ada rahmat Gusti Allah Agung untuk kita bersama ya, hidup bersama di sebuah negeri yang katanya pecahan atau serpihan tanah dari surga ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.